السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا الصدق في العبودية والإخلاص في الأعمال والاستقامة. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال وفي كل حال ونعمة. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته أجمعين وسلم وبارك ذلك. أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة، وارزقنا قلبا منيبا، وارزقنا قلبا خاشعا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita dapat melanjutkan tafaqquh fid din. Kita belajar khususnya tentang bagaimana kita membersihkan hati kita ini. Rasa syukur itu jauh lebih berharga daripada nikmat itu sendiri. Jadi Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita pemberian. Pemberian itu belum tentu disebut nikmat kalau misalnya pemberian tersebut setelahnya mendatangkan mudarat. Allah awalnya kasih nikmat, nikmat itu bisa berubah jadi laknat, jadi azab. Kata Allah, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa halu qaumahum daral bawar. Belumkah kau lihat orang yang merubah nikmat Allah itu, dia nggak bersyukur tapi dia kufur kepada nikmat Allah itu, dan dia kemudian mengajak kaumnya itu kepada neraka. Ada lagi, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak pernah ubah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang kecuali nikmat itu dia ubah sendiri. Kaum Fir'aun dan kaumnya itu dikasih nikmat oleh Allah, diubah, dikufuri, tidak disyukuri. Nah, maka rasa syukur terhadap nikmat itu jauh lebih berharga daripada nikmat itu sendiri. Atau nikmat syukur itu jauh lebih berharga daripada nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita. Dan caranya adalah, cara syukur itu adalah kita mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, bukan dari kekuatan kita, bukan dari selainnya. Selainnya itu hanya perantara saja. Allah mampu untuk berikan nikmat kepada kita, misalnya melalui suami kita,
Ibu-ibu melalui suaminya, kalau bapak-bapak bisa jadi melalui istrinya, kalau anak-anak di sini bisa jadi melalui orang tuanya, atau kita mendapatkan nikmat perantara anak kita, bisa, terserah Allah. Nah, kenapa Qarun tidak disebut orang yang bersyukur? Karena dia bilang, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia katakan, aku ini mendapatkan nikmat atas ilmuku sendiri. Dia sangka dialah yang mendatangkan nikmat tersebut atas ilmunya itu. Nah, maka kita wajib bersyukur. Kita tiru Nabi Daud alaihissalam tatkala dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bersyukur? Sedangkan rasa syukur itu adalah syukur juga yang harus disyukuri. Kata Allah, jika engkau tahu nikmat itu dariku, engkau akui nikmat itu dariku, maka itu sudah bersyukur. Nah, coba lihat dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, di rumah kita atau di mana saja, itu kita harus akui nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat hadir datang ke majelis ini. Mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mencontohkan kepada kita bagaimana caranya bermujahadah, bagaimana caranya berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak yang baik kepada keluarganya, bagaimana akhlak baik kepada saudaranya, kepada sahabatnya, kepada tetangganya, kepada musuhnya. Nah, maka mari kita pelajari bagaimana cara beliau menapaki jalan menuju Tuhannya, menapaki jalan rohani sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tak henti-hentinya kita usahakan untuk terus terhubung, tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Setiap waktu kita beribadah misalnya, siapa yang ngajarin? Rasulullah SAW. Kita ikut majelis ini atas perantara siapa? Kalau ditarik sampai ke atas perantara Rasulullah SAW. Kita belajar ilmu, kita belajar zikir qalbu yang silsilahnya sampai kepada beliau juga SAW. Kita sholat, kita makan, menjaga adab-adab makan, itu semua kita pikirkan dari ajaran perantara Rasulullah SAW. Nah, maka mudah-mudahan dengan begitu kita akan terhubung terus sama beliau itu. Kita tidur, ingat Allah, ingat Rasul. Kita bangun, ingat Allah, ingat Rasul. Semua aktivitas kita ingat Allah, ingat Rasul. Nah, mudah-mudahan dengan begitu nanti kita akan mendapatkan limpahan keberkahan, limpahan karunia, limpahan rahmat daripada Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita, mudah-mudahan atas limpahan karunia Allah kepada mereka, kita juga mendapatkan tetesan daripada keberkahan-keberkahan mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doakan guru-guru kita, semua yang tidak dapat kita sebutkan namanya satu persatu. Ada banyak sekali guru kita itu. Ada Buya Riswandi, ada Buya Anis yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ada banyak guru-guru kita yang mengajarkan kita akhlak. Ada Imam An-Nawawi, ada Imam Syafi'i, ada Imam Al-Qushairi, semuanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka semua. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah karunia-Nya, semakin menambah yang masih hidup, ditambah oleh Allah ma'rifatnya, ditambah oleh Allah karunia-Nya. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amalnya itu amal yang kekal, bermanfaat bagi umat manusia termasuk kita. Dan mudah-mudahan kita dengan penuh harap kita berdoa, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pewaris-pewaris mereka, untuk melanjutkan perjuangan mereka, yaitu apa? Menyebarkan Islam, menyebarkan akhlakul karimah di muka bumi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabaraka Allah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita lanjutkan bahasan kita. Kajian tentang tasawuf. Tasawuf itu apa intinya? Kemarin kita bahas. Intinya ada dua kata Imam Al-Ghazali. Apa yang pertama? Berakhlak bagus. Kita berakhlak mulia ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, kepada makhluk. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa kita berakhlak bagus kepada Allah saja, ke manusia buruk. Atau tidak bisa juga kita berakhlak bagus kepada manusia saja, ke Allah tidak. Dan yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah kita dalam berakhlak bagus tersebut. Nah, dalam rangka hal tersebut, maka kita harus punya ilmu. Maka kemarin kita sudah bahas tentang nafsu, bagaimana kita mengenal nafsu, bagaimana kita menjinakkannya. Nah, salah satu yang harus kita fahami juga adalah bagaimana cara kita agar kita bisa menang adalah dengan mujahadah. Mujahadah itu maksudnya apa? Kita bersungguh-sungguh. Mujahadah itu kita bersungguh-sungguh mengeluarkan segenap kemampuan yang kita punya itu. Untuk apa? Untuk mengalahkan nafsu kita. Karena kalau kita baca di beberapa kitab itu, kata Imam Al-Qusairi misalnya, kan sekarang kita sedang berjalan, yaitu perjalanan rohani. Dalam perjalanan kita itu kita akan temukan jalanan yang gelap, jalanan yang menanjak, banyak lubangnya, nikung kanan kiri. Nah, kata gurunya Imam Al-Qusairi, yaitu Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, kata beliau, siapa yang dalam perjalanan hidupnya itu tidak pernah dihiasi oleh mujahadah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan lilin yang dapat menerangi jalannya itu. Jadi kalau kita nggak bermujahadah, kalau kita nggak bersungguh-sungguh, nggak mungkin kita mendapatkan lilin, nggak mungkin kita mendapatkan lampu yang akan menerangi jalan kita itu. Jalan di mana intinya itu? Yang dimaksud di sini adalah Shiratal Mustaqim. Maka kita berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'ala sirati nura. Dan ya Allah, jadikan Al-Qur'an itu 'ala sirat, di atas jalan Shiratal Mustaqim, sirat yang nanti akan kita titi jalan itu, nura, cahaya. Dan cahaya itu tidak akan bersinar kalau misalnya kita tidak bermujahadah. Maka kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan yang akhir itu lebih baik daripada kehidupan yang ula, yang awal. Maksudnya apa? Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Nah, siapa yang dalam kehidupan awalnya itu nggak pernah berdiri, maka di kehidupan akhirnya nanti dia nggak akan pernah duduk. Maksudnya apa? Berdiri itu apa? Aqomu. Apa maksudnya? Aqomu, Qaf, waw, mim, qawama, itu kata ulama ahli bahasa, semua kata-kata yang disusun oleh qaf dan mim, waw, misalnya ada tambahan lagi, huruf tambahan, misalnya ada sin, ada ta, misalnya ada alif di sana, itu adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus dengan sungguh-sungguh. Maka Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, bukan i'malus shalah, apalagi if'alus shalah, tapi apa? Aqimus shalah,
kerjakan sholat itu dengan sungguh-sungguh secara terus-menerus. Istiqomah apa itu? Istiqomah, dia konsisten terus-terusan. Nah, maka maksudnya apa? Di dalam dunia ini kalau kita tidak bermujahadah, kalau kita tidak bersungguh-sungguh, nanti di akhirat kita akan terus capek, kita akan terus lelah. Maka dunia ini disebutnya darut taklif, tempat pembebanan. Di sinilah memang kita harus capek-capek. Kalau kita tidak bergerak, artinya kita banyaklah rebahan, banyaklah malas-malesan di dalam hidup kita, maka kita nggak akan mendapatkan keberkahan. Karena dengan bergerak itu, dengan beramal itu, kita mendapatkan keberkahan. Atau bahkan keberkahan itu merupakan gerak kita itu. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita pahami apa sebenarnya mujahadah itu. Jadi ada ulama namanya Hasan Al-Qazzaz. Kata beliau, mujahadah itu dibangun atas 3 perkara. Yang pertama, tidak makan kecuali dia benar-benar lapar. Jadi apa yang pertama? Tidak makan kecuali benar-benar lapar. Yang kedua, tidak tidur kecuali benar-benar mengantuk. Yang ketiga, tidak berbicara kecuali benar-benar terdesak. Jadi kata Hasan Al-Qazzaz, perkara mujahadah itu dibangun atas 3 perkara tadi. Yang pertama apa? Tidak makan kecuali benar-benar lapar. Yang kedua, tidak tidur kecuali benar-benar mengantuk. Yang ketiga, tidak berbicara kecuali benar-benar terdesak. Nah, mujahadah itu intinya kita melawan nafsu kita setiap saat, setiap waktu. Maka kalau misalnya kita mengikuti nafsu kita, mengikuti keinginan nafsu, kita sudah nggak disebut mujahadah lagi. Sedangkan mujahadah itu harus dikerjakan setiap saat, setiap waktu. Maka coba kita lihat yang pertama. Yang pertama apa tadi? Tidak makan kecuali benar-benar lapar. Kenapa bisa begitu? Jadi ada sebuah riwayat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, nggak tenang hatinya itu. Dia punya pecahan-pecahan roti. Tahu ya pecahan-pecahan roti? Dia nggak tenang hatinya itu sebelum diserahkan ke Rasul. Berkunjung ke Rasul, lalu kemudian mengatakan seperti tadi, aku tidak tenang hatiku sebelum menyerahkan pecahan-pecahan ini. Kata Rasul, pecahan apa itu? Pecahan roti. Akhirnya dimakan sama Rasul. Kata Rasul, ini adalah makanan pertama sejak 3 hari yang lalu, kata dia. Kata Rasulullah SAW. 3 hari yang lalu, kata Rasulullah SAW, ini adalah baru pertama kali masuk makanan ke dalam perutku. Berarti Rasul 3 hari, 3 malam nggak makan. Nah, ditiru oleh pengikutnya. Ada tabi'in namanya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari ini, beliau itu kemarin sempat kita bahas tentang perjanjian yang Allah bikin antara kita dengan Allah. Yang kata Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Nah, Sahal bin Abdullah At-Tustari ini dia katakan, aku masih ingat ketika dulu aku dalam kandungan ibuku dan kemudian Allah katakan alastu bi rabbikum, lalu aku jawab bala. Dia ingat. Jadi Sahal bin Abdullah At-Tustari itu memang sudah jadi wali sejak kecil itu. Makanya dia itu usia 3 tahun sholat sepanjang malam. Ada namanya pamannya Muhammad bin Sawar. Khawatir ada anak umur 3 tahun yang sholat sepanjang malam. Nah, beliau itu, Sahal bin Abdullah itu kebiasaannya itu nggak makan kecuali setelah 15 hari baru makan dia. 15 hari makan, 15 hari makan, 15 hari makan. Dan kalau misalnya sudah bulan Ramadan, dia nggak akan makan kecuali sudah terbit hilal. Jadi pas maghrib berbuka pakai air putih. Habis itu nggak makan sampai terbit hilal. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang yang begitu. Ada orang yang selama bulan puasa, kekasih-kekasih Allah itu yang sudah Allah berikan kelebihan kepada mereka itu nggak makan 30 hari itu nggak makan, 29 hari, 1 bulan full nggak makan.
nggak tidur juga. Bagaimana itu bisa? Itu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka atas berkat mujahadah mereka itu. Atas berkat kesungguhan yang mereka lakukan itu, sehingga hatinya menjadi hidup. Kalau hati kita hidup, kita gerak, zahir kita itu kita isi dengan mujahadah, nanti batin kita itu akan diisi oleh Allah dengan musyahadah. Musyahadah itu apa? Kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalnya saking cintanya dia itu dengan kopi, dia bilang mending saya minum kopi daripada makan. Mending saya nggak makan daripada saya nggak minum kopi. Jadi kalau ketemu kopi udah enak dia itu. Mohon maaf, misalnya ada orang yang suka ngerokok, mending saya kalau sudah kecanduan mending saya nggak makan dibanding nggak ngerokok. Nah, ini kenikmatannya jauh lebih dahsyat daripada itu semua. Kenikmatannya lebih dahsyat, lebih jauh daripada itu semua. Maka kalau misalnya kita musyahadah, kita diberikan oleh Allah dzauq, rasa makrifat itu, kenyang perut ini. Susah sekali kita masukkan satu suap nasi pun nggak masuk ke dalam mulut kita itu, nggak bisa ngunyah, cuma bisa minum air aja. Terus mau beribadah nggak mau berhenti itu kalau misalnya kita mendapatkan dzauq makrifat. Maka zahir kita ini harus kita isi dengan bermujahadah. Salah satunya adalah menahan lapar. Karena dengan menahan lapar itu di sana akan muncul hikmah-hikmah itu. Jadi kalau kata ulama itu lapar itu ibarat awan yang mendung, awan yang berisi air, tapi airnya itu air hikmah. Jadi kalau misalnya kita lapar, sama kita ini seperti awan yang penuh dengan air. Awan yang penuh air itu menurunkan air hujan, tapi kalau misalnya perut yang lapar itu nanti hatinya itu akan mengeluarkan hikmah-hikmah, kebijaksanaan. Nah, maka orang yang nggak pernah tahan lapar, orang yang nggak tahan terhadap lapar itu dia dijauhkan dari banyak kebaikan-kebaikan. Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tingkatan lapar. Jadi ada namanya Yahya bin Mu'adz. Ini seorang tabi'in juga, wali Allah. Yahya bin Mu'adz ini wali Allah. Kata beliau, lapar bagi para salikin, bagi orang yang hendak menuju Allah itu adalah latihan. Bagi orang yang tobat, lapar adalah ujian. Bagi orang yang zuhud, lapar itu pengaturan. Jadi dia diatur oleh zuhudnya itu sehingga dia menahan rasa kenyang. Dia nggak mau kenyang, dia lapar. Dan bagi orang yang makrifat, lapar itu adalah kemuliaan. Jadi diulangi ya. Jadi bagi orang-orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa taala, lapar itu adalah latihan. Bagi orang yang bertobat, lapar itu adalah ujian. Bagi orang yang zuhud, lapar itu memang aturan yang harus dia ikuti. Sedangkan bagi orang yang makrifat, lapar itu adalah kemuliaan. Nah, makanya banyak sekali kita, kalau misalnya antum berdoa sama Allah nanti, mudah-mudahan dikasih ketemu lah minimal sama orang, sehingga antum benar-benar melihat ini bisa terjadi. Orang yang bisa tahan lapar itu sampai berapa hari gitu nggak makan. Nah, kalau kita misalnya nggak makan setengah hari aja, 12 jam itu atau berapa jam itu siang, sudah tersiksa kita. Kenapa? Syahwatnya itu, laparnya memaksa dia untuk mengikuti keinginannya itu. Nah, nanti coba dilatih untuk bisa menahan lapar, untuk bisa kita nggak diikuti oleh hawa nafsu kita itu. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya kita lihat tadi yang pertama itu lapar. Ada banyak kisah-kisah
orang-orang terdahulu sebelum kita itu, bagaimana cara mereka itu mengatasi laparnya itu. Jadi kata Sahal bin Abdullah At-Tustari yang tadi dari kecil sudah jadi wali itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, kata Sahal bin Abdullah, dia menjadikan kenyang itu untuk kemaksiatan dan kebodohan, dan menjadikan lapar itu untuk ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Coba kalau misalnya kita kenyang, idzam tala'atil ma'idah, kata Rasul, kalau misalnya perut ini penuh, namal aqal, akal itu tidur, wa qa'adal a'dha' wa 'anil ibadah, badan kita ini malas untuk beribadah. Kalau misalnya lapar itu sebaiknya. Tapi kenapa kita misalnya pas kenyang menjadi kuat, pas lapar menjadi lemah? Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah diatur oleh syahwat kita itu, sudah diatur oleh kebiasaan kita. Nah makanya Sahal bin Abdullah ini dia nggak mau diatur-atur begitu, karena dia tahu Allah itu mampu memberikan kekuatan ketika kita kenyang, mampu juga memberikan kekuatan ketika kita lapar. Maka dalam latihannya bercerita beliau itu, Sahal bin Abdullah At-Tustari, aku dulu kalau nggak kenyang nggak kuat, lalu kemudian kupaksa. Akhirnya kalau misalnya nggak lapar, nggak kuat. Awalnya kalau nggak kenyang nggak kuat, berubah menjadi kalau nggak lapar nggak kuat. Jadi kalau kenyang dia menjadi lemah, kalau lapar dia menjadi kuat. Terus diubah lagi perjalanan dia, akhirnya mau kenyang mau lapar dia tetap kuat. Nah ini berproses mujahadah, kita harus bersungguh-sungguh bermujahadah. Dan itu nggak bisa didapatkan sehari dua hari, lama perjalanannya itu. Maka kita harus bersabar, harus banyak kita bermujahadah. Nah terus yang kedua, apa perkara mujahadah yang kedua itu? Kata Hasan Al-Qazzaz, tidak tidur kecuali benar-benar mengantuk. Maka misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah itu 2 tahun kata dia ketika beliau di madrasahnya itu, aku tidak pernah meletakkan perutku ke bumi. Selama 2 tahun itu gak pernah dia letakkan perutnya ke bumi. Maksudnya apa? Tidurnya itu sambil duduk selama 2 tahun. Nah, dia tahan itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sepanjang malam itu dia angkat kakinya satu itu sambil sholat supaya dia nggak tidur. Nah kalau kita disesuaikan juga, walikulli darajatun mimma amilu, setiap derajat itu ada amal-amalnya masing-masing. Kalau misalnya kita baru belajar, jangan juga selalu langsung dipaksakan, pelan-pelan aja. Kalau biasanya tidur malam itu dari jam 9 sampai jam 4 misalnya dikurangin jam 9 misalnya sampai jam setengah 4, pelan-pelan. Sudah istiqomah tambah lagi jam 3. Dan terus kita jangan maksain orang. Kita paksa diri kita, akhlak yang baik itu kita paksa diri kita, ringankan orang lain. Kecuali sedang mengajar, dan itu juga disesuaikan, harus bertahap. At-tadrij, harus ada tahapannya, jangan langsung sekali langsung pengen semalam nggak tidur gitu. Akhirnya apa? Besoknya tidur dari pagi sampai maghrib tidurnya itu. Lewat semua, zuhur lewat, asar lewat itu. Habis itu sakit. Jangan begitu. Harus disesuaikan, harus pelan-pelan. Nah terus yang selanjutnya, apa yang terakhir tadi, tidak berbicara kecuali benar-benar terdesak. Kenapa? Sesungguhnya dalam lisan ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kita itu banyak masuk neraka itu karena mulutnya. Yang mencelakakan orang itu karena mulutnya itu. Mulut ini membuat kita celaka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sesungguhnya tidak banyak kebaikan pada banyak bisikan-bisikan rahasia mereka itu. Kecuali apa? Kecuali menyuruh kepada yang baik, atau sedekah, atau memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Jadi mulut kita ini memang banyak sekali penyebab dosa itu. Banyak sekali. Maka kita latih. Maka Sayyidatina Maryam alaihissalam
Maryam itu ketika beliau itu mengandung, melahirkan, terus kembali ke kaumnya, disuruh apa? Faquli inni nadzartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Katakan, ada yang mengatakan itu Malaikat Jibril alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Isa yang mengatakan kepada ibunya, katakan kepada kaummu ketika mereka bertanya, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa, maka aku tidak ngomong kepada manusia satu orang pun. Dia nggak ngomong, diam. Jadi puasanya orang-orang sebelum kita itu selain nggak makan, nggak tidur, nggak berhubungan suami istri, juga tidak ngomong. Berat nggak? Nah, berat. Maka coba kita latih pelan-pelan. Pelan-pelan kita latih. Nah, terus yang terakhir, kalau misalnya kita nggak mujahadah, kalau kita nggak bersungguh-sungguh dalam mengatasi nafsu kita itu, kata Abu Amr bin Najid, barang siapa yang dimuliakan oleh nafsunya, maksudnya apa? Maksudnya adalah dia mengikuti nafsunya setiap saat itu, keinginan-keinginan diikuti terus, maka kalau misalnya kita mengikuti nafsu kita, dia akan memuliakan kita. Nah, jadi barang siapa yang dimuliakan oleh nafsunya, maka agama, maka Islam, maka reputasinya itu akan menghinakannya. Ngerti gak? Barang siapa yang dimuliakan oleh nafsunya, maka agamanya akan menghinakannya. Ngerti maksudnya? Ngerti gak maksudnya? Kenapa kita dimuliakan oleh nafsu kita? Karena kita ikuti terus. Dia misalnya ingin tidur, kita tidur. Dia ingin beli baju baru, beli baju baru. Dia ingin beli sorban baru, beli sorban baru. Dia ingin gamis baru, gamis baru. Dia ingin handphone baru, kita kasih handphone baru. Maka kita dimuliakan oleh nafsu kita itu. Tapi siapa yang dimuliakan oleh nafsunya, maka agamanya akan menghinakannya, reputasinya akan menghinakannya itu. Karena kita mengikuti nafsu-nafsu kita terus, ujungnya apa? Ujungnya adalah, kata Ibrahim bin Khawas, ujungnya orang-orang yang dimasukkan neraka adalah mereka yang dikalahkan oleh syahwatnya, sehingga mereka terjerumus ke hal-hal yang dilarang. Maka itulah mereka orang yang cacat. Jadi setiap kita mengikuti keinginan kita, nanti pelan-pelan dia itu akan mengarahkan kita kepada jurang kehancuran. Kalau misalnya kita terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang haram, maka kita cacat. Tapi kalau misalnya sebaiknya kita lawan dia itu, kita tiru Rasulullah SAW, kita tiru guru-guru kita salafus saleh sebelum kita, yang mereka membiasakan dirinya itu untuk menahan, mengekang hawa nafsunya itu. Nah, mudah-mudahan akan sukses. Mungkin ini dulu yang kita bahas ya. Mudah-mudahan dikasih Allah Subhanahu wa taala pemahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang terbesar, yaitu kita bisa meninggalkan hawa nafsu kita ini. Nah, sehingga hijab antara kita dan Allah itu menjadi tersingkap. Sehingga kalau misalnya sudah tersingkap, mudah-mudahan nanti sama seperti tadi tokoh yang kita sebutkan namanya Yahya bin Mu'adz, yang sepanjang malam itu sholat malam. Pernah dia ngantuk sekali tertidur, kata dia, aku dibangunkan oleh bidadari, ditendang pakai kakinya itu, dibangunkan sama bidadari. Yahya bin Mu'adz, bangun, kata dia, apa kau nggak malu? Sekarang malaikat sedang memperhatikan orang-orang yang sholat malam, kau masih tidur-tiduran. Lalu beliau ngelihat ketika beliau sedang menunaikan ibadah ke tanah haram, melihat ada seorang anak laki-laki sepanjang malam sholat, sepanjang hari puasa, begitu terus anak itu. Ditanya oleh Yahya bin Mu'adz,
Wahai anak muda, kenapa engkau bisa begitu? Sepanjang malam sholat, nggak tidur-tidur. Sepanjang hari puasa, nggak makan-makan. Kata dia, aku pernah bermimpi, kata dia. Ada bidadari yang tersenyum kepada aku, kelihatan giginya, katanya. Milikilah aku, katanya. Caranya bagaimana? Caranya harus bermujahadah. Malam nggak tidur, siang nggak makan. Kata Yahya bin Mu'adz, kalau misalnya saja bidadari untuk dimiliki begitu beratnya perjuangannya, maka bagaimana kita memiliki ridho pemilik bidadari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti mujahadahnya harus lebih kuat lagi. Ini saja kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna min ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.